Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas salah satu soal ekonomi kelas 11. Soalnya adalah inflasi yang terlalu tinggi dapat berakibat buruk bagi perekonomian. Di bawah ini yang tidak termasuk cara mengurangi inflasi dalam perekonomian suatu negara adalah A. Menaikkan suku bunga, B. Membatasi belanja negara, C. Import, D. Mengatur harga batas atas, dan E. Menurunkan suku bunga. Baik, sebelum saya bantu untuk menjawabkan soal ini, kita masuk dulu ke pembahasan tentang apa itu inflasi ya, biar nanti kita dapat menjawab soal tersebut dengan pemahaman yang tepat. Nah, inflasi kurang lebih adalah naiknya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus pada periode waktu tertentu. Ini adalah salah satu contoh inflasi yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, di mana tahun 2000 dulu itu harga satu permen itu adalah 100 rupiah. Sedangkan di tahun 2021, 21 tahun kemudian, permen yang sama harganya sudah 1000 rupiah. Dan ini tidak hanya terjadi pada permen kan, tapi hampir seluruh barang dan jasa yang kita butuhkan atau yang kita konsumsi sehari-hari itu harganya naik dari waktu ke waktu. Nah, jadi pertanyaan adalah kenapa inflasi itu bisa terjadi? Baik, yang pertama, inflasi itu bisa terjadi disebabkan bisa jadi karena naiknya biaya produksi ya. Ini misalnya bahan bakar minyak naik ya, maka itu otomatis juga akan menaikkan biaya distribusi, biaya mengolah atau memasak suatu produk ya gitu ya, atau biaya harian juga akan naik, sehingga buruh juga akan minta naik gaji ya, karena kebutuhan pokoknya tadi meningkat ya, sehingga biaya dia itu juga uang yang dia butuhkan untuk memenuhi kebutuhannya juga akan meningkat, sehingga dia juga akan minta naik gaji. Nah, ketika buruh naik gajinya, maka biaya produksi dari suatu pabrik itu juga akan naik ya. Nah, ketika biaya produksi dari suatu pabrik naik, maka harga barang dan jasa yang dia jual ke masyarakat juga akan naik. Nah, sehingga terjadilah kenaikan harga secara umum dari hanya naiknya salah satu item ya yang namanya BBM. Itu juga akan mendorong kenaikan harga berbagai sektor lainnya. Atau yang kedua bisa kita pahami berdasarkan prinsip supply dan demand ya, dimana di sini ada pembeli, ada barang dan jasa. Nah, dimana ketika pembelinya meningkat, permintaannya meningkat, sedangkan barang dan jasa yang tersedia itu menurun, seperti kita ketahui bersama, maka akan terjadi kenaikan harga. Nah, sedangkan kenaikan permintaan ini nanti faktornya bisa berbagai macam ya, mulai dari penduduk yang bertambah atau ekonomi bertumbuh ya, ini positif, ekonomi bertumbuh sehingga masyarakat itu punya lebih banyak uang ya untuk berbelanja, sehingga daya beli meningkat. Efeknya adalah uang yang beredar di masyarakat itu akan meningkat untuk memenuhi tadi permintaan akan barang dan jasa. Nah, terus yang kedua adalah permintaannya tetap, tapi barang dan jasa yang tersedia di pasaran atau supply-nya itu menurun, maka ini juga akan menjadi penyebab inflasi terjadi ya. Kenaikan harga itu akan terjadi. Nah, ini biasanya terjadi karena bisa jadi antara masalah produksi atau distribusi ya. Jadi kesimpulannya adalah inflasi terjadi karena naiknya permintaan ataupun turunnya penawaran. Nah, jadi kembali kepada soal yang tidak termasuk cara mengurangi inflasi dalam perekonomian suatu negara adalah A. Menaikkan suku bunga. Apakah ini termasuk cara menurunkan inflasi? Ya, termasuk ya. Kenapa? Karena dengan naiknya suku bunga, uang yang beredar di masyarakat tadi akan orang masukkan lagi kembali kepada bank gitu ya. Sehingga ketika uangnya itu masuk ke bank untuk ditabung, untuk niat mendapatkan bunga yang lebih besar, maka permintaan di masyarakat atau permintaan di pasar itu juga akan berkurang ya, karena uangnya tadi sudah lari ke bank ya untuk ditabung. B. Membatasi belanja negara. Apakah ini termasuk cara mengurangi inflasi? Ya, ini termasuk. Kenapa? Karena yang salah satu faktor permintaan atau demand terbesar itu ya dari negara ya. Dengan uang yang negara miliki, dia bisa berbelanja berbagai hal ya, untuk membangun, untuk menggaji pegawai dan lain sebagainya. Ketika itu dikurangi permintaan barang dan jasa di pasar juga akan berkurang. Nah, berkurangnya permintaan tadi juga akan mengurangi inflasi atau menurunkan inflasi. Nah, terus yang C adalah import. Apakah ini termasuk cara menurunkan inflasi? Ya, ini adalah termasuk cara menurunkan inflasi. Kenapa? Karena dengan adanya impor yang dilakukan oleh pemerintah, maka barang dan jasa yang tersedia di suatu negara itu juga akan bertambah ya. Sehingga tadi
menaikkan supply ya. Ketika supply naik, maka harga juga akan turun atau harga juga akan tercegah untuk naik lebih jauh. Nah, terus yang D adalah mengatur harga batas atas. Nah, ini juga termasuk cara mengurangi inflasi. Karena tadi salah satu penyebab inflasi terjadi adalah naiknya harga biaya pokok ya, biaya BBM misalnya dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika biaya BBM misalnya kita batasi, maka itu akan mencegah inflasi terus terjadi lebih jauh. Dan E, menurunkan suku bunga. Nah, dan inilah yang tidak termasuk cara menurunkan inflasi. Kenapa? Karena ketika suku bunga turun, maka uang yang di bank akan diambil masyarakat gitu ya. Orang yang memiliki uangnya di bank untuk ditabung itu akan mereka ambil. Kenapa? Karena bunga yang diberikan bank itu tidak besar ya, tidak menggiurkan, sehingga mereka lebih memilih mengambil dan membelanjakannya di pasar ya. Nah, sehingga permintaan di pasar itu juga akan meningkat, sehingga justru akan semakin meningkatkan inflasi di suatu wilayah tersebut. Nah, jadi di bawah ini yang tidak termasuk cara mengurangi inflasi dalam perekonomian suatu negara adalah jawabannya E, menurunkan suku bunga. Karena dengan menurunkan suku bunga bukan menurunkan inflasi, justru sebaliknya akan bisa menaikkan inflasi. Mungkin itu saja, terima kasih.